Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RMS atau Republik Maluku Selatan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Rikza Setiaji, nomor urut 20. Nama Diah Krotal Aini, nomor urut 8. Nama Suli Septianingsih, nomor urut 27. Nama Ainul Aliyah, nomor urut 17. Republik Maluku Selatan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat. Saat itu, beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya Maluku. Wilayah tersebut tidak setuju dengan didirikannya NKRI, hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950 oleh Dr. Christian Robert Somokil. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Somokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Latar belakang terjadinya pemberontakan RMS. 1. Kekecewaan para bekas prajurit KNIL. 2. Tidak setujunya atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. 3. Keinginan beberapa tokoh seperti Somokil yang ingin mendirikan negara sendiri. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Upaya penumpasan melalui dua cara, yaitu cara yang pertama menggunakan menempuh jalan damai, namun cara ini gagal. Cara yang kedua yaitu ekspedisi militer. Menempuh jalan damai. Dr. Laimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Somokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Ekspedisi militer. Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi di Indonesia di wilayah timur. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng Niau Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Somokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Somokil dijatuhi hukuman mati. Setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Somokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya pemberontakan RMS ini berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS.
1. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 13 Oktober 1905. Pekerjaan dari Mr. Dr. Christian adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yang kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Maluku menggantikan Manu Hutui pada tahun 1950 sampai 1966. Mr. Dr. Christian membentuk RMS karena ingin memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga ingin membentuk sebuah negara yang berdaulat sendiri yang terpisah dari Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Pada masa di mana RMS ditumpas, Dr. Christian berhasil kabur ke Pulau Seram dan ditangkap pada tahun 1963. Dr. Christian kemudian meninggal di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada tanggal 12 April 1966 dengan hukuman mati. Dr. Johannes Leimena atau dikenal dengan nama Dr. Leimena. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret 1905 di Ambon. Beliau merupakan seorang doktor, politisi, dan juga menjadi pahlawan nasional Indonesia, serta beliau pernah menjabat sebagai menteri di era Soekarno. Beliau diperintah oleh pemerintah Indonesia pada masa itu untuk memimpin misi perdamaian di Maluku. Beliau meninggal pada tanggal 29 Maret 1977 di Jakarta. Tokoh-tokoh yang ditangkap. 1. J.H. Manuhutu. J.H. Manuhutu merupakan Presiden RMS yang berhasil ditangkap dan dihukum selama 4 tahun. 2. Albert Wairisal, seseorang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Dalam Negeri yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun. 3. D.J. Gasper, seseorang yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun setengah. 4. G.H. Apitulei, menjabat sebagai Menteri Keuangan yang ditangkap dan dijatuhi 5. Tek Nursi, menjabat sebagai Kepala Staf Tentara RMS yang ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun. 6. D.J. Samson, menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara RMS yang ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 10 tahun. 7. Ibrahim Oharilla, seorang yang menjabat sebagai Menteri Pangan yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun. 8. J.S.H. Norimarna, menjabat sebagai Menteri Kemakmuran yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 5,5 tahun. 9. DZ Pesuwariza, seorang yang menjabat sebagai Menteri Penerangan yang ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 5,5 tahun penjara. 10. Dr. T. A. Patirajawane, seorang yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan yang juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. 11. F.H. Peters, menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.